Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyusirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Muhammad Fahli Zatra Hadi selaku dosen pengampuh mata kuliah kesehatan mental, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya Anissa Hagu sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia dan macam-macam kebutuhan manusia. Yang mana kebutuhan manusia yaitu suatu yang diperlukan dalam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup untuk mencapai suatu kemakmuran, baik maupun itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jadi setiap manusia bertumbuh kembang. Jikalau kebutuhannya tidak tercapai, bagaimana bisa manusia bertahan hidup ataupun bertumbuh kembang dengan baik? Kebutuhan yang paling utama itu kebutuhan seseorang untuk dia bisa melangsungkan kebutuhannya, beserta untuk meningkatkan dan menyempurnakan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Salah satu indikasi kesejahteraan manusia adalah adanya keseimbangan pemenuhan berbagai kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas karena setiap manusia memiliki kebutuhan bermacam-macam dari masing-masing individu. Semua manusia mempunyai kebutuhan dasar yang sama. Jika beberapa kebutuhan tidak terpenuhi, akan mempengaruhi kebutuhan lain. Jadi, kesimpulan pada dasarnya, dinamika kebutuhan manusia itu sangat penting untuk kita agar bisa melangsungkan sebuah kehidupan. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan manusia terdiri dari yang pertama, kebutuhan biologis atau fisiologi, yang kedua kebutuhan psikologis, yang ketiga kebutuhan sosiologis, dan yang terakhir kebutuhan metafisis. Yang pertama, kebutuhan biologis atau fisiologis. Kebutuhan biologis berarti suatu yang diperlukan untuk hidup, sedangkan kebutuhan fisiologis sesuatu yang diperlukan untuk tumbuhnya organisme, terutama di awal kehidupan sehingga mencapai bentuk yang khas. Dalam pertumbuhan selanjutnya, untuk mencapai fisik yang sehat membutuhkan berbagai sarana yang seimbang. Misalnya dalam hal makan diperlukan 4 sehat 5 sempurna. Kurang atau tidak terpenuhi kualitas dan kuantitas yang cukup akan terjadi gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan, bahkan terancam eksistensinya. Yang termasuk kebutuhan biologis adalah makan, minum, menghirup oksigen, dan istirahat. Salah satu contoh untuk memenuhi dorongan lapar, individu harus makan. Untuk mendapatkan makanan yang dikonsumsi memerlukan usaha-usaha yang rumit dan memerlukan proses yang panjang. Untuk minum air yang sehat, menghirup udara yang segar, juga diperlukan usaha yang memadai. Semua itu akan lebih sulit bila bersamaan timbulnya dorong-dorongan lain yang ingin dipenuhi. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis ini berkaitan dengan rohani atau kondisi batin dari seseorang, seperti kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, kebutuhan dicintai, kebutuhan akan kebebasan, dan rasa aman. Dinamika psikologis merupakan suatu tenaga, kekuatan yang terjadi pada diri manusia yang mempengaruhi mental atau fisikisnya untuk mengalami perkembangan dan perubahan dalam tingkah lakunya sehari-hari, baik itu dalam pikirannya, perasaannya, maupun perbuatannya. Yang ketiga, kebutuhan sosiologis. Kebutuhan sosiologis adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial tentunya, sering melakukan interaksi sosial, saling membutuhkan, tolong-menolong, bersahabat, bercinta, mereka saling mengutamakan kerukunan. Kebutuhan ini muncul karena kedudukan seorang individu dalam masyarakat.
sehingga individu tersebut harus mampu menyelenggarakan berbagai upaya agar dipandang layak. Bagi individu yang sehat mentalnya, dalam berinteraksi menerima pengaruh-pengaruh secara selektif, bahkan dapat memberi andil dalam menegakkan kerukunan yang positif dan inovatif. Selanjutnya yang terakhir, kebutuhan metafasis. Kebutuhan metafasis adalah kebutuhan yang bersifat dinamis, otonomi, kemerdekaan. Dengan kemampuan itu, manusia membuat kemungkinan masa mendatang, membuat rencana yang berarti. Tiap pencapaian hasil biasanya merupakan titik tolak pada aktivitas baru yang mengarah pada tingkat manusia atau human. Manusia selalu mempertahankan eksistensinya, sebab merasa dirinya mempunyai arti di dalam kehidupan. Sebaliknya, bila merasa tidak mempunyai arti, hidup ini akan terasa hampa dan kosong, diikuti keraguan dan ketakutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baginda Raihan Zen sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang dinamika manusia dan aspek-aspek khusus dari dinamika manusia. Yang pertama, dinamika manusia. Dinamika diartikan sebagai gerak atau kekuatan secara terus-menerus yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dinamika manusia dalam kesehatan mental adalah suatu yang erat hubungannya dengan tekanan batin, konflik pribadi, dan kompleks terdesak yang terdapat pada diri manusia. Tekanan batin dan konflik pribadi itu sering sangat terjadi mengganggu ketenangan hidup seseorang dan kerap kali menjadi pusat pengganggu. Oleh karena itu, manusia melakukan beberapa usaha untuk dapat melakukan keseimbangan jiwa dan bentuk kepribadian yang terintegrasi dengan baik, serta mampu untuk memecahkan segala kesulitan hidup dengan kepercayaan diri dan keberanian. Yang kedua, aspek khusus dari dinamika manusia. Setiap langkah laku manusia itu merupakan manifestasi dari beberapa kebutuhan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, tingkah laku itu merupakan satu kesatuan perbuatan yang berarti. Tujuan atau objek dari kebutuhan itu menonjolkan arti yang sebenarnya dari tingkah laku manusia. Beberapa peristiwa penting menentukan corak tingkah laku antara lain. Yang pertama, autonomi fungsional. Pada autonomi fungsional terjadi satu trauma. Trauma atau kejadian traumatis itu adalah luka jiwa yang dialami seseorang disebabkan oleh suatu pengalaman yang sangat menyedihkan atau melukai jiwanya. Contohnya seperti dia pernah terjadi suatu kecelakaan pada dirinya sehingga membuat dia trauma untuk mengendarai kendaraan seperti sepeda motor ataupun mobil. Yang kedua, pertumbuhan bentuk pemuasan kebutuhan. Sejak lahir, bayi itu belajar memuaskan kebutuhan yang organis dan sosial dengan secara tertentu. Milieu, kebutuhan itu mempengaruhi cara seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara pemenuhan kebutuhan itu ditampilkan dalam bentuk kebiasaan dan perbuatan-perbuatan. Lambat laun akan timbul bentuk tingkah laku kebiasaan baru untuk memenuhi kebutuhan itu. Jika pola baru tadi ternyata lebih efisien dari pola yang lama, dengan demikian akan lenyap bentuk tingkah laku lama. Jadi banyak kebutuhan manusia itu kehilangan nilai dinamisnya karena tidak lagi bisa memenuhi perkembangan kebutuhan dan pola kebutuhan baru dari pribadi tersebut. Yang ketiga, frustasi. Keadaan di mana seseorang sedang kalut, terlalu banyak masalah, tekanan, atau suatu harapan yang diinginkan tidak dapat terpenuhi. Frustasi ini dapat mengakibatkan berbagai bentuk tingkah laku.
Dia dapat melempar dan menghancurkan dirinya sendiri maupun dapat memotivasi dirinya untuk memulai perjuangan baru. Jadi, frustrasi itu dapat menimbulkan situasi yang menguntungkan, yang positif, tapi juga dapat menimbulkan situasi yang merusak, yang negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang dan mohon maaf. Selanjutnya saya akan serahkan kepada materi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Effendi dengan NIM 120402148824. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang konsep kepribadian dan struktur kepribadian. Kepribadian yaitu seluruh pemikiran, perasaan, dan perilaku nyata yang disadari maupun tidak disadari. Ada beberapa konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Konsep-konsep kepribadian tersebut yaitu 1. Karakter, 2. Temperamen, 3. Traits atau sifat-sifat, 4. Type atribut atau ciri, dan yang kelima kebiasaan. Selanjutnya, struktur kepribadian. Struktur kepribadian adalah aspek-aspek kepribadian yang bersifat relatif stabil, menetap dan abadi, serta merupakan unsur-unsur pokok pembentukan tingkah laku individu. Menurut Freud, kepribadian manusia itu tersusun dari 3 sistem pokok, yaitu ID, ego, dan superego. Ketiganya ini memiliki fungsi dan mekanismenya sendiri, tetapi mereka sangat erat sekali antara satu sama yang lain, sehingga sulit sekali untuk memisahkan pengaruhnya dan menilai sumbangan relatifnya terhadap tingkah laku. Dari ketiga sistem pokok kepribadian ini, tingkah laku merupakan rantai dari ketiga sistem ini. Maksudnya yaitu satu sistem ini tidak akan terlepas dari 2 sistem lainnya. Mereka akan saling berhubungan antara satu sama lain. Penjelasan tentang ketiga struktur kepribadian tersebut. 1. ID. Ini merupakan sistem kepribadian yang asli, tempat ego dan superego berkembang. ID ini berisikan segala sesuatu yang secara psikologis diwariskan dan telah ada sejak lahir, termasuk di dalamnya insting-insting. Ide merupakan reservoir energi psikis dan menyediakan seluruh daya untuk menjalankan kedua sistem yang lain. Jadi berhubungan erat dengan proses-proses jasmania yang dari situlah ID ini mendapatkan energinya. 2. Ego. Ego merupakan bagian ID yang terorganisasi dan muncul untuk memajukan tujuan-tujuan ID. Saya Musdalifah Herunisa sebagai presentator terakhir di sini akan membahas tentang unsur kepribadian dan faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama yaitu unsur kepribadian. Nah, di dalam kepribadian ada 3 unsur kepribadian. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua yaitu perasaan, dan yang ketiga yaitu dorongan naluri. Yang pertama pengetahuan. Pengetahuan di sini berkaitan dengan akal dan alam jiwa manusia secara sadar. Contohnya begini, setiap manusia tentunya mempergunakan panca indera mereka dalam setiap aktivitasnya dan menggunakan akal mereka untuk proses belajar. Seperti misalnya, melakukan pengamatan terhadap suatu hal, menggambarkan suatu hal, lalu mereka akan membersihkan persepsinya terhadap suatu hal tersebut dengan menggunakan akal pikiran mereka. Secara sadar, manusia akan merekam apa yang telah mereka pelajari melalui panca indera mereka, kemudian mereka akan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam bentuk perilaku, yang nantinya perilaku tersebut akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Jadi, pengetahuan di sini berisi pemahaman dan pengalaman manusia mengenai berbagai hal yang diperoleh dari lingkungan di sekitarnya. Semua hal itu direkam dalam otak, yang mana pemahaman dan pengalaman tersebut mempengaruhi manusia dalam berperilaku.
Dan unsur yang kedua yaitu perasaan. Perasaan di sini adalah suatu keadaan dalam bentuk kesadaran manusia dalam memberikan penilaian terhadap suatu hal, baik itu berwujud positif ataupun negatif. Manusia tentunya memiliki pengetahuan terhadap suatu hal. Dengan adanya pengetahuan tersebut, manusia secara sadar menggunakan pengetahuan mereka untuk memberikan penilaian terhadap suatu hal, baik itu penilaian yang bersifat positif maupun negatif. Contohnya adalah seorang anak dengan memiliki pengetahuan dalam bernyanyi. Nah, jadi dengan adanya pengetahuan tersebut, tentunya anak itu dapat memberikan penilaian apakah pengetahuan dalam bernyanyi tersebut bermanfaat dan berdampak positif bagi kepribadiannya, ataukah dengan adanya pengetahuannya malah berdampak negatif bagi pembentukan kepribadiannya. Dan unsur kepribadian yang ketiga adalah dorongan naluri. Dorongan naluri di sini berkaitan dengan kemauan yang sudah bersifat naluri pada tiap manusia, yang berasal dari dalam diri seorang individu. Contohnya adalah dorongan mempertahankan hidup, bersosialisasi, berinteraksi dengan manusia, mencari makan, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor pembentuk kepribadian. Di sini faktor pembentuk kepribadian itu terdiri dari dua, yang mana kedua faktor inilah yang menjadi tolak ukur faktor pembentukan kepribadian. Nah, kedua faktor tersebut yaitu pengalaman umum dan pengalaman unik. Yang pertama yaitu pengalaman umum. Pengalaman umum yaitu pengalaman yang dialami setiap individu ataupun anggota masyarakat. Misalnya nilai-nilai, cara hidup, dan prinsip moral. Maksudnya, prinsip moral di sini yaitu setiap kelompok sosial memiliki budaya dan ukuran moral yang berbeda-beda. Ukuran itulah yang digunakan untuk menentukan kepribadian, mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk diikuti. Contohnya ukuran moral yang berlaku di keluarga, dengan adanya yang berlaku di lingkungan teman sebaya seringkali bertentangan. Kelompok sosial yang lebih dominan mempengaruhi kepribadian individu adalah kelompok di mana seorang individu lebih mengakar kuat di dalamnya. Sedangkan pengalaman unik yaitu pengalaman yang dialami seorang individu yang mana pengalaman tersebut bersifat khas, unik, dan tidak ada duanya. Contohnya, dua orang kakak beradik dibesarkan dalam satu keluarga yang sama. Sang kakak mendapat perhatian yang sangat baik dari kedua orang tuanya karena ia adalah anak pertama yang telah lama dinanti. Tidak seperti yang pernah diterima kakaknya, apa yang dialami sang kakak di sini adalah apa yang dinamakan pengalaman unik. Berdasarkan hal tersebut dapat kami simpulkan bahwa yang pertama yaitu dinamika manusia adalah suatu organisme yang di dalam dirinya terjadi proses daripada tenaga atau nafsu-nafsu yang mendorong mencapai kepuasan dalam dunia sekitarnya, yang tentunya harus ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Dan yang kedua yaitu kebutuhan manusia adalah sesuatu yang diinginkan atau diperlukan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan yang sangat utama adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia beserta kebutuhan untuk meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan hidup. Nah, yang ketiga yaitu perilaku manusia dapat mempengaruhi kepribadian manusia. Sebagai penutup presentasi kami, maka dari itu izinkan saya untuk membagikan kutipan dari Albert Camus. Kita terus membentuk kepribadian kita sepanjang hidup jika kita mengenal diri kita sendiri dengan sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.